Alhamdulillah, ahmadullah jalla wa ala ala jami'i ni'amihi allati la tuhsa wa la tustaqsa, wa usalli wa usallimu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa bidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. وبعد فقد قال الله تعالى في كتابه يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم صدق الله العظيم صدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah jami'an, para asatidz al-hujjah, bapak-bapak jamaah masjid, juga ibu-ibu, Baitur Rahman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Allah masih memberikan kepada kita kelapangan hati dan keringanan kaki untuk mau melangkahkan kaki kita ke tempat yang mulia ini, untuk sama-sama menjemput daripada fadilah ridha wal maghfirah min Allah jalla wa ala, melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu salat subuh dengan berjamaah. Dan alhamdulillah kita lanjutkan kali ini duduk di tempat ini dan tempat yang mulia ini untuk kita niatkan i'tikaf, kita niatkan menuntut ilmu, kita niatkan silaturahmi, kita niatkan untuk supaya hati kita terpaut selalu dengan masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Kita niatkan untuk berkumpul dalam perkumpulan orang-orang baik, insyaallah yang hadir di sini orang baik semua. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan saat ini menjadi satu sebab daripada diampunkannya dosa-dosa kita, ditutup segala aib dan kesalahan kita, disampaikan hajat maksud dan tujuan kita, diampuni dosa-dosa kita, dan mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dikuatkan iman Islamnya, dan kita beserta seluruh keluarga kita, suami, istri, anak, cucu, kerabat, serta seluruh keturunan kita bukan sebagai hamba Allah yang saleh dan salihah bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah jami'an, sebagaimana biasa kita melanjutkan ta'lim kita pada kesempatan kali ini, yaitu membaca kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, dan kita sudah sampai kepada bab izalatul najasah wa bayaniha. Bab izalatul najasah, yaitu bab yang membicarakan tentang masalah tata cara menghilangkan najis. Dan sudah sampai kita kepada pertengahan hadis. Insyaallah mungkin mudah-mudahan pada kali ini kita selesaikan bab izalatul najasah agar kita bisa berpindah kepada bab selanjutnya, yaitu bab wudu, bab yang mengetengahkan tentang perihal wudu, tata cara serta sifat-sifatnya. Kemarin kita sudah sampai hadis masalah mani, bukan? Sami. Hah? Sama. An Abi Samah. Taib, fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Samih radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalu min baulil jariyati wa yurashu min baulil gulami. Akhrajahu Abu Dawud wan Nasa'i wa sahahahu al-Hakim. Dari Abu Samah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, membersihkannya kencing bayi perempuan dengan dicuci, dan kencing bayi laki-laki cukup dengan diperciki. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasa'i, dan disahihkan oleh Al-Hakim. Ini hadis dari Sayyidina Abi Samah radhiyallahu taala anhu, dan namanya adalah menurut para ahli tarikh, para ahli sejarah, namanya adalah Ayyad. Wa huwa khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia adalah merupakan pembantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala maula, ada yang menyatakan dia adalah merupakan budak yang sudah dibebaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Maka ayat ini atau lebih dikenal dengan kunyahnya Abu Samah ini di masa Nabi SAW berkhidmah kepada Nabi Muhammad SAW atau jadi pelayannya Nabi Muhammad SAW di samping sahabat-sahabat yang lain. Jadi Nabi itu punya beberapa pelayan. Kalau kata kita khadim, kalau kata orang yang suka cincin khadam, yang suka cincin suka keris namanya khadam. Dari kata khadama yakhdumu khadamatan, yaitu melayani. Maka kata-kata khadam ini banyak dipakai sekarang sama orang-orang yang suka pakai barang-barang pusaka-pusaka lah kayak gitu ya. Karena khadam itu artinya membantu, pelayan. Jadi kalau dibilang ini cincin ada khadamnya, ini cincin ada pelayannya sebenarnya, tapi kan kadang-kadang mereka sendiri nggak ngerti makna khadam itu apa. Menurut mereka khadam itu jin penunggu, sudah begitu saja. Jin penunggu khadam. Hakikatnya khadam itu artinya adalah khadama yakhdumu, artinya melayani. Sehingga isim fa'ilnya itu khadim, artinya pelayan. Yang namanya pelayan itu melayani majikan. Dan ada jenis pelayan yang memang dia itu tidak mengharap al-jaza wal ajr min sayyidi, tidak mengharap upah daripada tuannya. Ada pelayan yang memang mengharap upah dari tuannya, dia melayani karena memang dengan dasar ingin mendapatkan upah. Maka pelayan-pelayan yang ada di rumah kita, tukang kebun, misalnya asisten rumah tangga, apa segala macam itu ya khadim, disebutnya khadim. Kalau laki-laki khadim, kalau perempuan khadimah. Itu asal katanya dari situ. Yang namanya pelayan tentunya adalah mengikuti perintah daripada yang dilayani atau majikannya. Itu pelayan. Jadi masalah ketika kemudian justru majikan mengikuti perintah dari pelayan, ini jadi masalah. Sebenarnya siapa yang jadi khadim? Kalau memang khadim pelayan, dia ini pelayan, maka apa kita suruh dia ikut A, B, B, C, C. Dia ikut aturan kita, bukan kita ikut aturan dia. Ini kalau majikan kepada pelayan. Sebaliknya pelayan kepada majikan ikut apa kata majikan, bukan ikut kata apa pelayan. Kalau kata majikan A, walaupun dia nggak suka. Kalau kata majikan B, B, walaupun dia nggak suka, harus ikut. Namanya pelayan. Maka khadam yang katanya ada di cincin, di keris, apa segala macam, ini dikembalikan lagi sebetulnya yang melayani siapa dan yang dilayani siapa. Untuk bisa supaya khadam ini tetap ada di dalam batu, di keris dan segala macamnya, maka unggal malam 1 Syuro dimandiin pakai air kembang, bungkus pakai air putih, kasih minyak wangi, pakai jeruk nipis, ada ritual bakar minyak, kembang 7 rupa dan seterusnya. Itu maksudnya yang punya keris, punya batu tuh ngikutin pelayannya. Karena kalau nggak diikutin ntar pelayannya ngambek, keluar daripada dia punya barang. Sekarang kalau ditanya yang betul, kalau begitu yang jadi pelayan itu lo dia sih gitu. Siapa yang melayani, siapa yang dilayani? Ini jadi pertanyaan kayak begitu. Ini kadang-kadang suka salah kaprah kita. Dan memang Rasulullah SAW memiliki pelayan, banyak pelayan. Di antara pelayan beliau ini adalah Abu Samah ini. Dan yang paling terkenal di antara pelayan Nabi SAW itu adalah Anas bin Malik. Kita pernah bahas, karena dari mulai kecil umur 10 tahun dibawa sama Nabi, dibawa sama ibunya ke hadapan Nabi untuk dijadikan pelayan. Tujuannya bukan untuk belajar, tujuannya bukan untuk mendapatkan ilmu, tapi tujuannya untuk melayani. Ada lagi, jadi pelayan Nabi ada namanya Abdullah bin Mas'ud. Kita kenal Ibnu Mas'ud, salah satu ulama di kalangan sahabat. Nah, ini masing-masing pelayan Nabi punya tugas sendiri-sendiri. Kalau Abdullah bin Mas'ud itu melayani urusan sendal, siwak. Sendalnya Nabi dia yang tenteng, kalau Nabi lepas sendal dipegang sama dia, ditenteng, dikepit sama dia.
siwaknya Nabi juga dia megang. Kalau Nabi mau siwak dikasihkan al-wudu, air wudunya Nabi juga. Kalau Nabi wudu buru-buru dia ambil air wudunya, Nabi wudu dia yang nuangin. Ada Abdullah bin Mas'ud. Ada lagi Uqbah bin Amir. Uqbah bin Amir ini pelayan Nabi dalam urusan kendaraan Nabi, nyiapin bighalnya Nabi, nyiapin keledainya, babalnya Nabi. Kalau Nabi mau pergi disiapin sama dia pelananya apa segala macam. Itu Uqbah bin Amir. Ada lagi ini Abu Samah Ayyad. Dia ini kerjaannya jagain cucunya Nabi, jagain Hasan, jagain Husain, ngemong anak kalau kata kita mah, ngemong cucunya Nabi. Makanya hadis ini yang nyeritain Abu Samah, karena kejadian ini adalah kejadian saat Al Hasan dan Husain itu lagi main sama Nabi. Kemudian mereka buang air kecil di perutnya Nabi Muhammad SAW. Maka diceritakan sama Abu Samah ini, ya. Saat dia mau membersihkan bajunya Nabi Muhammad SAW, maka kata Rasulullah SAW, jangan samakan dengan kencing-kencing yang lain. Tadi dalam hadis ini disebutkan seperti itu. Dan Rasulullah SAW yuksal min baulil jariyah wa yurashu min baulil gulam. Kalau air kencing ini nih Hasan sama Husain ini gak usah pakai dicuci, udah cipratin air aja. Ada Abu Samah, dan dia cuma meriwayatkan 2 hadis. Abu Samah, gak ada yang lain. Di mana meninggalnya gak ketahuan. Abu Samah ini kapan meninggal gak ketahuan. Dan ruya ada mudar, atau ruya ada qutila. Ada yang meriwayatkan beliau ini meninggal karena di dalam peperangan atau terbunuh. Ada yang meriwayatkan dia ini hilang, tersesat, tapi tidak ditemukan di mana jasadnya dan seterusnya. Ada iya. Pak al-khidmah kepada Rasulullah tentunya mereka tidak mengharap upah, tidak ada minta gaji sama Nabi, tidak ada. Tapi apa yang mereka harapkan daripada khidmah mereka kepada Rasulullah SAW? Al-barakah, keberkahan. Makanya dalam kitab Ta'lim wa Ta'lim dikatakan al-ilmu yuhsalu bita'allum. Ilmu itu didapat dengan cara belajar. Orang kalau mau jadi pintar gampang, apalagi zaman sekarang. Buka YouTube pintar sudah, buka Google YouTube pintar sudah. Tapi al-barakah tuhsal bil khidmah. Tetapi keberkahan dari ilmu itu tidak didapatkan kecuali dengan cara berkhidmah pada guru yang memberikan kepada dia ilmu. Itu al-barakah. Maka tidak heran kalau santri-santri di pondok-pondok pesantren mana mereka sama kiainya luar biasa khidmahnya, luar biasa takrim wa ta'zimnya. Karena demikian yang dicontohkan oleh para sahabat kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan para ulama. Haula warathatul anbiya. Mereka pewaris para nabi yang berhak untuk mendapatkan posisi sebagai pewaris para nabi Muhammad SAW, pada Nabi sallallahu alaihi wa alihi majma'in. Ini ayat Ibn Samah. Maka hadis ini jelas bahwasanya tidak semua air kencing itu hukumnya najis yang harus dibersihkan dengan cara isalatul ma', dengan cara mengguyur dengan air. Khusus air kencing untuk anak laki-laki, maka dia itu cukup diciprati air. Tapi kemudian ulama memberikan syarat bahwasanya nggak semua bayi laki-laki itu bisa air kencingnya disucikan dengan cara diciprati air. Tapi ada beberapa syarat. Syaratnya yaitu lam yablugh sanatain min umri. Yang pertama belum sampai usia 2 tahun. Yang kedua lam yataghadha illa min labani ummi. Yang kedua tidak makan minum kecuali dari susu ibunya. Kalau minum air putih wajar. Tapi bayi sekarang kan sudah macam-macam, sudah makan pisang, makan serelak, makan Nestle, macam-macam sudah. Udah nggak masuk hukum, udah keluar syarat. Maka hati-hati ketika ada orang kemudian memahami hadis ini. Oh, di hadisnya jelas bahwasanya kalau bayi laki-laki kalau kencing nggak usah pakai dicuci, cukup diciprat. Akhirnya bayi dia kencing di pangkuan dia, kemudian diambil air, diciprati, dia sholat. Padahal bayi itu makan macam-macam, segala jengkol, petai, apa yang makan. Karena zahir hadisnya begitu. Zahir hadisnya tidak ada syarat-syarat dan ketentuan karakteristik bayi seperti apa yang air kencingnya itu bisa disucikan dengan cara cukup diciprati. Ulama yang kemudian membahas itu. Ulama, makanya kita butuh tetap ulama. Makanya itu wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu 'amaluhu mardudatun
batuk baru. Ketika dia kemudian menelan hadis ini bulan-bulan, akhirnya dia sholat dengan membawa najis yang mutawasithah, tidak cukup cara membersihkan dia, mensucikan dia tidak benar sesuai dengan syarat rukun dan aturannya, maka akhirnya dia sholat dengan membawa najis, ya tidak sah sholatnya. Adapun kalau air kencing selain daripada baik laki-laki yang belum makan dan belum sampai 2 tahun ini belum makan dan kecuali daripada susu ibunya, maka itu hukumnya tetap najis mutawasithah yang harus disiram pakai air sebagaimana di hadis nomor 14 yang pernah kita baca, ya. Ja'a Arabiyyun fabala fi ta'ifatil masjid. Datang orang Arab, gunung Badui, orang kampung, masuk masjid tahu-tahu langsung cer aja kencing di pojokan masjid, ya. Baca zarak ilaihin nas, kemudian orang-orang marah mau ngomelin dia, kata fanahahum Nabi SAW. Nabi ditahan sama Nabi bilang jangan, biar dia kencingnya kelarin dulu, ntar kalau nggak kelar itu udah orang kemana-mana sudah, biar kelar dulu. Kemudian fa'amara Nabi bidanub minal ma' fa'amarum bi'ihraq alaihi. Maka Nabi suruh ambil air ember kemudian disiramkan di atas bekas kencing. Ini ada dalil di anna bau rajul najis. Ini dalil bahwasanya air kencing itu najis. Ya, adapun ini maka ini khusus ya. Jadi untuk khusus anak kecil yang bayi yang belum sampai 2 tahun belum mengkonsumsi makanan kecuali air susu ibunya, tidak tercampur dengan makanan lain, maka ini hukumnya sebagaimana di dalam hadis ini, cukup yurasyu alaihi ma, cukup disiram, dicipratkan kepadanya air. Nah ini cipratnya bagaimana nih? Apa cukup secipratan aja? Apa harus 2 cipratan? Apa harus 3 cipratan? Kita belum tahu juga. Ya. Lah kalau misalnya bayi kita kencingnya seliter misalnya, kita ciprat cuma cipratan doang, ada yakfi, apa ini cukup? Padahal tidak cukup. Maka syaratnya mencipratnya itu paling tidak ya, lebih banyak daripada air kencing yang dia keluarkan. Nyipratnya. Jadi jangan bayinya kencingnya seliter misalnya, nyipratnya cuma secipratan doang, kalah. Nah, ini jadi harus diciprat sesuai dengan kencingnya semana kira-kira. Tapi paling tidak kan ini tidak harus dicuci dengan air yang mengalir, tidak harus dicopot bajunya apa segala macam itu ya, cukup dengan diciprat. Baik. Ini terkait dengan masalah baulul gulam, bayi anak laki-laki. Bagaimana dengan baulul jariyah? Bagaimana dengan anak perempuan? Ini sudah pernah kita bahas sebelumnya kalau tidak salah. Kok dibedakan antara laki-laki dan perempuan? Yang membeda kalau kata Allah Subhanahu wa taala, walaysa dzakaru kal unsa, perempuan beda sama laki-laki, nggak bisa disamakan, beda. Penciptaannya lain. Maka menyamakan antara laki-laki dengan perempuan dengan persamaan yang persis itu merupakan sesuatu yang menyalahi kodrat dan fitrahnya Allah Subhanahu wa taala. Sekarang zaman emansipasi semua serba sama kan? Ini yang bahaya. Gak bisa harus sama. Sekarang ini nggak layak, nggak pas lagi hukum waris 1 untuk perempuan, 2 untuk laki-laki. Padahal Allah sudah menjelaskan dalam Al-Quran walidakari hadil unsayain, dan untuk laki-laki itu hak waris 2 bagian perempuan. Sekarang udah nggak zamannya, nggak relevan. Adil itu 1 bagi rata satu sama lain, 1 laki 1 perempuan, 2 laki-laki ya 2 perempuan. Logika, pakai logika. Maka mereka tidak terima, akhirnya mereka bikin aturan baru yang menyamaratakan antara laki-laki dan perempuan. Bahkan mereka menyatakan bahwa kalau laki-laki itu boleh poligami, maka perempuan boleh juga dong poliandri. Sampai begitu. Dan itu yang membicarakan itu adalah seorang yang katanya cendekiawan muslim, seorang guru besar di sebuah perguruan tinggi Islam. Orang kalau sudah apa namanya, sudah keblinger begitu Pak, sudah keblinger begitu tuh, repot ceritanya. Maka tidak setiap orang yang pintar itu pantas dan patut untuk diikuti. Tidak setiap orang yang pintar itu pantas dan patut untuk diikuti.
Ulama banyak, orang alim banyak. Orang ulama itu kan dari kata alim, alim itu artinya pintar, orang yang punya ilmu. Apakah setiap ulama, setiap alim itu pantas untuk diikuti? Tidak. Ulama yang patut diikuti adalah kalau ulama al-amil ala ilmihi bi'ilmihi wa huwa yakhafu Allah jalla wa ala, dan dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah menyatakan dalam Al-Qur'an, kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kita enggak tahu satu perkara, nanyanya jangan sama sembarang orang. Kata Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ahla dzikri. Bukan ahla ilm. Fas'alu ahla dzikri, tanya kepada orang yang selalu ingat sama Allah. Karena ada ulama yang ingat sama Allah. Tanya sama ulama, orang yang ngerti, tapi dia takut sama. Jangan tanya sama orang alim, tapi nggak takut sama. Fas'alu ahla dzikri. Allah nggak bilang fas'alu ahla ilmi, tapi fas'alu ahla sebenarnya. Ya. Maka dari itu ini kita perhatikan. Walaupun kenyataannya mungkin kadang ada di beberapa konteks syariat Islam itu sesuatu yang nggak masuk ke logika kita, gitu ya. Tapi memang itulah agama. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulih ay yaqulu sami'na wa ata'na. Orang yang tertancap keimanan di dalam jiwanya, dalam hatinya ini, ketika Allah perintahkan, maka tidak ada kata lain yang keluar dari mereka kecuali kami dengar dan kami patuh. Oh, tar dulu, saya perhatikan dulu ini kira-kira ada lafaz atau enggak. Enggak begitu, itu bukan sikap orang yang beriman. Sami'na wa ata'na, kami taat dan kami patuh. Maka kenapa kok Allah membedakan antara laki-laki dan perempuan? Ya tentu ada hikmahnya, dan hikmah itu Allah tidak berikan kepada setiap orang. Bisa jadi orang tahu, bisa jadi tidak tahu. Maka dikatakan al-hikmatu al-haqiqiyatu la ya'rifuha illallah. Apa hikmah di balik ini membedakan laki-laki dan perempuan masalah air kencing? Maka hikmah hakiki tidak mengetahui kecuali Allah. Tapi Allah memberikan hikmah itu kadang-kadang kepada orang yang dia kehendaki. Ya'til hikmata man yasha. Wa man utiya al-hikmata faqad utiya khairan katsiran. Allah memberikan hikmah pengetahuan itu kepada orang yang dia ketahui, dia kehendaki. Dan barang siapa yang diberikan hikmah, maka disuruh diberikan kebaikan yang banyak. Faqul jaa min Allahi kulluhu khairun. Sesungguhnya apa yang datang dari Allah itu enggak ada yang jelek, semuanya bagus. Enggak ada yang jelek. Fannasu alladzi ja'alahu syarran wa haram. Maka kita yang bikin semua itu yang tadinya asalnya bagus jadi jelek, yang halal jadi haram. Allah enggak memberikan sesuatu yang halal atau haram. Kan? Rezeki misalnya, semua rezeki dari Allah itu halal. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Ruslan dalam kitab Zuhad, yarzuqu man yasha'u wa man sya'a. Dia memberikan rezeki kepada siapa yang dia kehendaki, dan dia menahan rezeki dari siapa yang dia kehendaki. Wa rizqu ma yanfa'u walau muharrama. Dan rezeki itu adalah setiap yang memberikan manfaat kepada kita walaupun itu haram. Yang memberikan manfaat walaupun itu haram. Dan halal atau haram itu dari rezeki kita sebetulnya kita sendiri yang ngurusin. Qul ara'aytum ma anzalallahu lakum minar rizqi. Ma anzalallahu minar rizqi. Ya, katakan ya Muhammad, qul ara'aytum ma anzalallahu minar rizqi. Apa yang Allah turunkan kepada engkau dari berbagai macam rezeki itu. Faja'altum minhu haraman wa halala. Maka ada yang kalian jadikan itu haram, dan ada yang kalian jadikan itu halal. Padahal semua rezeki itu asalnya adalah halal. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain, wa min thamaratin nakhili wal a'nabi. Dan dari buah-buahan kurma dan juga anggur, tattakhiduna minhu sukara wa rizqan hasana. Ada yang kau jadikan dia menjadi arak, khamar. Asalnya anggur sama kurma itu halal-halal saja boleh, tapi kamu kemudian yang menjadikan itu menjadi haram. Illa ma haram Allah alaihi, kecuali apa yang Allah haramkan kepada kita sebagai suatu bala, sebagai suatu ujian buat kita, Maka Allah menjadikan
kepada orang yang dia kehendaki laki-laki, anak-anaknya laki semua, ada yang Allah berikan kepada dia perempuan semua. Walillahi mulku samawati wal ardh yakhluqu ma yasha'. Allah yang memiliki kerajaan langit dan bumi, dia menciptakan apa yang dia kehendaki. Yahabu liman yasha'u inasa, dia memberikan kepada sepasang suami istri itu anak perempuan semua, enggak dikasih laki-laki. Di Quran begitu. Wa yahabu liman yasha'u dzukura, dan Allah memberikan kepada sepasang suami istri itu laki-laki semua, enggak dikasih perempuan. Aw yuzawwijuhum dzukrana wa inatha, atau ada Allah kasih kepada pasangan suami istri itu dikasih laki-laki juga dikasih perempuan. Wa yaj'alu liman yasha'u aqima, dan ada juga tetapi Allah yang menjadikan sepasang suami istri itu mandul, enggak punya anak. Semuanya ketentuan Allah. Jadi kalau kita punya anak laki-laki dong, memang sudah ketetapan Allah begitu. Dikasih anak perempuan dong, memang sudah ketetapan Allah begitu. Kalaupun ada anak yang belum, ada pasangan yang belum dikasih anak, itu pun juga ketentuan Allah. Maka sifat seorang mukmin demi mengetahui ini, maka dia radina billahi rabbahu bi qada'i. Kami ridha dengan apa yang Allah sudah tetapkan untuk kami. Rasulullah sendiri mendapatkan anak cuma dari Khadijah saja. Punya istri 11, cuma dapat anak cuma dari Siti Khadijah. Satu lagi dari Maria Bintia. Ulama beda pendapat tentang Maria, apakah istrinya atau bukan. Ya. Karena Nabi juga punya budak perempuan, di antaranya Maria Bintia ini. Jumhur ulama mengatakan Maria itu bukan istrinya, tapi budak sahayanya. Ya. Mendapat anak Ibrahim, itu juga meninggal juga. Nabi SAW nikah berapa kali, Pak? 16 kali Nabi SAW. Satu riwayat dikatakan yang tetap dipegang sama Nabi istrinya itu 11, yang 5 dicerai. Kita, jadi kalau ada ulama, ustadz, kiai, Pak, cerai jangan heran. Ustadz cerai, karena gimana ceritanya? Dan Nabi cerai, kenapa jadi rame? Itu biasa. Cerai, nikah itu merupakan perkara yang disyariatkan di dalam agama. Imsakun bil ma'ruf atau tasrihun bi ihsan. Kalau memang mau langgeng rumah tanggamu, maka jaga dengan baik. Kalaupun misalnya tidak lagi bisa dipertahankan, maka lepaskan dengan baik. Agama bilang begitu. Kenapa kita jadi ribut? Nabi SAW tazawwaja 16 imra'atan. Nabi nikahi 16. Yang 5 ditalak, ya. Yang 11 tetap dipegang. Yang 5 itu salah satunya diantaranya adalah namanya Fatimah binti Dhahab Al-Kilabiyah. Fatimah binti Dhahab Al-Kilabiyah nikah sama Nabi SAW. Kemudian untuk hijrah ke Madinah, Nabi namanya jadi istri Nabi memberi prihatin. Cuman ini istri Nabi kemudian pada protes sama Nabi Muhammad SAW, kepengen supaya Nabi kan dapat pampasan perang, kenapa enggak kita istrinya ini kebagian? Kenapa dibagi-bagi terus sama orang lain? Kita dirinya ini kadang-kadang dapur agak kembul, kan gitu tuh. Ya, akhirnya sama Nabi dikasih pilihan, wa khaira. Ya. Maka dikasih pilihan sama Nabi. Hal yuridna an yakuna min azwajin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatta atahum yaumul qiyamah, apa mereka akan tetap menjadi istri Nabi SAW sampai datangnya nanti kiamat dan di surga tetap menjadi istrinya Nabi? Apa mereka hendak memilih dunia? Silahkan, kalau memang nggak mau dengan cara hidup saya, ya silahkan, saya pisah. Maka Fatimah ini termasuk orang yang misah sama Nabi, nggak kuat prihatin sama Nabi, dia misah. Maka setelah misah, sampai pada akhirnya dia makan kotoran kambing saking miskin dan fakirnya, nggak punya makanan. Dicerai sama Nabi. Ada lagi namanya Asma binti Nu'man, dikenal dengan Ibnatul Jun. Saat dinikah Nabi SAW, karena saking cantiknya ini, Sayyidah Aisyah sampai istri-istri yang lain kemudian bikin tipu muslihat. Nanti kalau Nabi dekat, bilang aja a'udzubillahi minka. Nabi paling senang kalau ada perempuan yang ngomong begitu, bohongin. Begitu Nabi dekat, dia ngomong a'udzubillahi minka, laqad a'adta bil 'azam. Kau sudah minta perlindungan dariku kepada yang Maha Agung. Maka dibalikin ke orang tua, cerai. Kemudian ada lagi Umrah Ibn Suraid atau Ibn Buraid. Dia ini dinikahkan kepada Nabi SAW. Begitu masuk malam pertama, buka pakaian ternyata belang di situ, baras. Fakat dallas sumuni, kalian sudah menipu saya, katanya ini nggak ada air, nggak ada celahnya, katanya belang, maka dipulangin ke keluarga. Dan
juga ada 2 istri Nabi lagi yang sudah dicerai sama Nabi Muhammad. Bahkan Hafsah sendiri pernah dicerai. Bahkan ulama ada yang mengatakan Hafsah 2 kali dicerai sama Nabi Muhammad SAW, tapi dirujuk. Fa'innahu shawwamatun qawwamah. Ini perkara-perkara yang memang menurut kita gak bagus. Dan memang Rasulullah SAW juga katakan afdalul halal ilallah at-talaq. Sesuatu yang halal tetapi tidak disukai oleh Allah adalah talak. Tetapi talak yang kayak gimana? Kan gitu. Enggak setiap talak itu mabghud inda Allah, tidak setiap talak itu dibenci sama Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau misalnya setiap talak dibenci sama Allah, ya Nabi melakukan sesuatu yang dibenci sama Allah. Kan gitu. Nah, coba kan. Makanya kita sama persis dengan masalah kencingnya anak laki-laki. Semua ada syarat dan rukunnya, semua ada keterangan-keterangannya, semua ada tafsirnya, semua ada rinciannya, enggak dipukul rata, enggak digoyah-goyah. Nah, ketentuan-ketentuan dan rincian-rincian ini ulama yang memberitahukan kita. Kalau kita nggak sampai ke sana, ada betul. Maka ini ketentuan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Hikmahnya apa? Tentunya hakikatnya Allah yang tahu. Tetapi beberapa ulama mencoba untuk mengupas. Di antaranya ada yang bilang katanya kalau kencing perempuan lebih bau dari kencing laki-laki. Saya nggak tahu benar apa enggak. Katanya begitu. Cuman saya waktu dulu SMA, di SMA itu ada masjid An-Naba namanya. Kita kalau pagi gantian bersihin, kalau giliran bersihin WC yang tempat khusus perempuan, baunya emang sangin banget Pak. Pamit banget pokoknya. Beda sama tempat kencing laki-laki. Walhasil Allah a'lam. Baik, selanjutnya hadis selanjutnya. Wa an Asma binti Abi Bakr radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala fi damil haidi yusibu thawba tahutuhu thumma taqusuhu bil ma'i thumma tanquhu thumma tusalli fihi muttafaqun alaihi. Dari Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang darah haid yang menimpa pakaian, kamu kering lalu kamu pucuk dengan air, kemudian siramlah lalu sholatlah dengannya. Muttafaqun alaih. Baik, hadis Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qalat khawlatu ya Rasulullah fa illam yadhhabid damu qala yakfikil ma'u wa la yaduruki atharuhu akhrajahu Tirmidzi wa sanaduhu dhaifun. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Khawlah pernah berkata, wahai Rasulullah, bagaimana apabila darah haid belum hilang? Dia menjawab, cukup kamu hilangkan dengan air dan tidak mengapa bila masih membekas. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan sanadnya sahih. Baik, hadis ini menjadi dalil tentang najisnya darah. Ya, tentang najisnya darah. Dan bahwasanya darah itu termasuk najis yang harus dibersihkan dengan cara dicuci. Berdasarkan hadis ini, bahwasanya darah itu termasuk najis yang harus dibersihkan dengan cara dicuci. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW di dalam hadis ini, yakni taqrusuhu bil ma', kau membasuhnya dengan air. Taqrusuhu bil ma', jadi dikucek ya. Taqrusuhu itu dikucek pakai air, dikucek. Kalau darahnya itu yabis, maka kasih air, kucek, kemudian supaya bertubuh, kemudian siramkan summa yusalli fi, kemudian baru sholat. Maka dari sini saya pernah sampaikan juga bahwasanya makharaja min jismil insani yanqasimu ila thalathati aqsam, bahwa apa yang keluar daripada badan manusia itu terbagi menjadi 3 terkait dengan masalah najis yang disepakati atau tidak disepakati. Pertama, al-muttafaq alaih, apa yang disepakati oleh para ulama, binajasatiha, dengan kenajisannya, itu ada 5 ya. Yang pertama adalah ad-dam, darah. Kemudian yang kedua adalah apa? Selain darah, al-baul, kencing. Ketiga al-ghaid, yang keluar dari belakang ya, kotoran yang keluar dari belakang. Kemudian yang keempat adalah al-madhi, cairan yang keluar dikarenakan mendapatkan taladzuz, karena kenikmatan, tapi bukan mani, sifatnya beda karena lebih encer dia.
Yang ketiga, yang kelima adalah al-wadi, cairan yang keluar dari kemaluan laki-laki disebabkan karena kecapean atau mengangkat beban yang berat maka keluar. Ada al-wadi, ada muttafaq bi najasatiha, ada al-muttafaq bi taharatiha, ada yang disepakati, yang kedua adalah yang disepakati kesuciannya. Yang pertama adalah ad-dam'u, yang pertama air mata. Air mata sepakat suci, semua ulama mengatakan air mata manusia itu suci. Yang kedua al-uruq, yang kedua adalah keringat. Itu sepakat ulama bahwasanya itu suci. Kemudian yang ketiga adalah al-busaq, ludah, ya. Wal mukhatu, ingus, itu juga suci. Kemudian yang terakhir itu ma yukhtalaf fiha fi najasatihi, apa yang diperselisihkan dalam masalah najisnya. Apa itu al-mani? Mani itu ulama berselisih pendapat, ya. Hadis yang kemarin, ya, itu menurut Imam Syafi'i dan riwayat dari Ahmad, mani itu suci karena innahu min asli al-bashar, dan bahwasanya Imam Sayyidina Ibn Abbas pernah bertanya kepada Rasulullah tentang masalah mani, maka kata Rasulullah SAW, innahu bi manzilati al-bukhat wal busaq. Sesungguhnya mani ini hukumnya sama dengan ingus dan ludah, kata Nabi SAW. Maka berdasarkan ini kemudian Imam Syafi'i mengatakan bahwa mani itu suci. Tapi Imam Malik dan Imam Abu Hanifah menyatakan mani itu najis. Mani itu najis karena hadisnya Nabi SAW, karena Rasulullah SAW yang silu al-mani, ya, bahwa Nabi SAW mencuci bajunya yang kena mani, bahwasanya wal ghuslu la yakun illa fi najasati, dan mencuci itu tidak Rasulullah lakukan kecuali kepada sesuatu yang memang hukumnya najis menurut Imam Abu Hanifah dan sebab-sebabnya. Ikhtilaf ulama beda pendapat. Tapi terkait dengan darah muttafaq alaih, ulama sepakat bahwasanya darah itu hukumnya najis. Semuanya sepakat. 4 mazhab itu sepakat bahwasanya darah itu hukumnya najis. Maka inilah yang kita dapat dari bab izalatul najasah ini, bahwa najis itu adalah sebagaimana yang pernah kita sampaikan, kullu ainin haramun tanawuluhu, setiap zat yang tidak boleh kita konsumsi, kita makan, kita minum, tetapi dia itu la lidararatiha, bukan karena dia berbahaya. Setiap zat yang tidak boleh kita makan, kita minum, bukan karena bahayanya, karena yang bahaya belum tentu najis. Seperti misalnya racun baygon. Nah, baygon itu bahaya nggak kalau kita minum? Bahaya, tapi najis nggak kalau kena baju? Tidak najis. La lidararatiha wala lihurmatiha, bukan juga karena keharamannya, karena tidak semua haram itu najis. Seperti misalnya ganja, opium, ekstasi haram, tapi najis nggak kalau kita bawa misalnya di kantongin? Tidak najis. Wala liqadaratiha, bukan juga karena kotornya, karena tidak semua yang kotor itu najis. Ini yang pertama, najis. Kemudian dari sisi jenisnya, najis itu terbagi menjadi 2, yaitu najis aini dan najis hukmi. Najis aini adalah najis yang memang asalnya zatnya itu najis, seperti daging babi itu aini najis, air kencing itu najis, wal qadar yang keluar dari belakang kita itu najis, darah itu najis. Mau dicampur air kayak apa juga, mau dibersihin pakai air zam-zam hatta segalon setengki juga nggak bakalan berubah menjadi suci, karena memang airnya yang najis, zatnya yang najis. Yang kedua adalah najis hukmi. Najis hukmi adalah barang suci yang terpapar oleh najis, terkena najis. Baju ini suci, kena air kencing, ada najis hukmi, mutanajis, ya. Jadi bisa disucikan. Maka bab izalatul najasah ini adalah bab terkait dengan masalah najis aini maupun najis hukmi, terkait dengan masalah jenis daripada najisnya. Adapun terkait dengan masalah cara membersihkannya, maka najis terbagi menjadi 3 menurut para ulama, khususnya mazhab Syafi'i. Ada najis yang namanya mughalladhah, ada mutawassithah, ada al-mukhaffafah. Ada babaqiya lana. Namun sebelum berpindah kepada bab wudu, ada beberapa hal yang perlu kita bahas terkait dengan masalah najis ini, yang disebut oleh para ulama dengan al-ma'fuwat.
yaitu perkara-perkara najis yang dimaafkan. Perkara-perkara najis yang dimaafkan. Maka ulama menyatakan bahwasanya najis itu ada beberapa perkara-perkara daripada najis itu yang dia itu dimaafkan karena beberapa hal. Dasarnya apa? Dasarnya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj walakin yuridu litahhirakum." Allah tidak menginginkan kesulitan kepada kalian, tapi intinya Allah ingin mensucikan kalian. Dan ayat lain Allah mengatakan, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj." Allah tidak menjadikan di dalam agama bagi kalian itu suatu kesulitan. Dan juga firman Allah, "Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra." Allah menginginkan kemudahan, tidak menginginkan kesulitan bagi kalian. Juga firman Allah, "La yukallifullahu nafsan illa wus'aha." Allah tidak membebani seseorang melebihi dari batas kemampuan. Dan Rasulullah menyatakan, "Bu'istu bil hanafiyati samha." Saya diutus oleh Allah dengan agama yang lurus dan juga penuh toleransi, lentur. Fal hanafiyah yang dimaksud lurus adalah al-aqaid di dalam masalah akidah, wa samha yang dimaksud dengan lentur dan toleransi itu adalah masalah syar'i, masalah hukum-hukum. Dan Nabi juga mengatakan, "Yassiru wa la tu'assiru," mudahkanlah jangan dipersulit. Maka berdasarkan ini ada beberapa hal yang termasuk ke dalam al-ma'fuwat, an-najasat al-ma'fuwat, najis yang dimaafkan. Najis dia hukumnya sebetulnya, tetapi dalam beberapa kondisi tertentu dimaafkan dan dianggap tidak najis. Apa itu? Yang pertama adalah salasilul baul dan juga istihadhah. Yang pertama orang yang kencingnya beser. Kencingnya beser. Orang kalau kencingnya beser, Pak, itu kerannya lodol. Udah ada dokter di sini ya. Nggak tahu tuh sarafnya mau gimana. Ya, udah dol, udah kagak berasa dia kencing, kagak kencing sama baik dah. Tahu-tahu berasa aja gitu. Iya. Dan masalahnya orang kalau sholat kan harus suci. Suci dari badannya, suci dari bajunya, suci dari tempatnya. Apa dalilnya? Dalilnya kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum ila fattaharu wa in kuntum junuban fattaharu." Bahwa Allah menyatakan dalam Al-Quran, kalau engkau hendak mendirikan sholat maka basuhlah wajahmu, sampai kalau engkau junub maka hendaknya engkau bersuci. Adapun suci pakaian, Allah menyatakan di dalam Al-Quran, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa thiyabaka fatahhir." Adapun baju kamu maka sucikanlah. Adapun tempat, Allah menyatakan kepada Ismail dan Ibrahim alaihi wassalam di dalam Al-Quran, "Wa tahhir baitiya lil 'akifina wa lit ta'ifina wal 'akifina wa ruk'is sujud." Dan sucikanlah Baitullah ini untuk orang-orang yang hendak nanti beribadah di sini, untuk orang yang tawaf dan yang seterusnya. Ini dalil bahwasanya orang kalau melakukan sholat harus suci badan, ya, baju, kemudian tempat. Nah, ada orang kalau salasil baul, orang beser kan nggak bisa dia. Bagaimana? Akhirnya syariat menjelaskan boleh orang yang salasil baul membawa najis di dalam sholatnya. Ini termasuk ma'fuwat. Boleh membawa najis dalam sholatnya dengan syarat dia wudhunya itu kalau sudah masuk waktu. Jadi satu wudhu untuk satu waktu. Nggak boleh satu wudhu untuk dua waktu. Kalau sholat zuhur, ya sholat wudhu untuk sholat zuhur. Masuk asar, walaupun dia nggak kentut nggak apa, tetap wudhu lagi. Kecuali sholat sunnah. Hah? Walaupun masih ada wudhu. Kenapa? Karena salisil baul, kencing, beser dia. Ya. Maka harus ditampal ini apa namanya? Dia punya barang ya dengan katin dengan secari kain. Kalau sekarang udah banyak kayak pampers begitu. Sholat dia kencing, terusin sholat yang pakai musyrik. Ada ma'fuwat. Demikian juga istihadhah, perempuan yang punya keluar darah apa namanya? Bukan haid tapi keluar darah pendarahan. Perempuan yang pendarahan. Walaupun darah itu najis, perempuan itu sholat bawa najis, tapi dimaafkan. Tapi dengan cara seperti tadi orang salasil baul. Sholatnya, wudhunya kalau dia sudah masuk waktu. Kemudian yang kedua adalah al-yasir minad dam. Darah yang sedikit. Maka di sini ringkasnya saya sampaikan ini ada 4 perkara. 4 perkara di samping salasil baul dan juga masalah al-istihadhah. Yang pertama, ma yu'fa anhu fi thawbi wal ma'i. Apa yang najis itu dimaafkan, tidak dianggap najis walaupun hakikatnya adalah najis kalau dia terkena kepada air atau kena kepada baju atau badan. Apa itu?
yaitu mala yudrabuhu mala yudrikuhu at-taraf, apa yang tidak bisa dilihat oleh mata. Mayutul al-hasyarat minan najasat, apa yang dipindahkan oleh serangga daripada najis. Misalnya lalat, nyamuk, apa segala macam nemplok di kotoran. Ada kucing misalnya, maaf buang kotoran kemudian nemplok di situ, tahu-tahu nemplok di baju kita, masalah. Ada ma'fu, walaupun pasti kakinya bawa najis. Gitu ya. Pasti kakinya bawa najis. Ada ma'fu. Kalau nemplok di air itu pun juga ma'fu. Di badan maupun di air. Najis-najis yang tidak terlihat oleh mata ada ma'fu. Yang kedua adalah ma yu'fa anhu fi thawbi dunal ma'. Yang kedua adalah najis yang dimaafkan kalau dia itu terkena baju atau badan, tapi kalau kena air tidak dimaafkan. Yaitu kata ulama bilang qalilu minad dam, darah yang sedikit. Darah yang sedikit kalau kena badan, kena baju itu ma'fu. Dan ulama menyatakan darah yang sedikit itu kadarnya sedikitnya itu seperti apa? Yaitu dirhamul baqlah. Sebesar dirham, kalau kata kita uang 500-an perak gitu Pak ya. Jadi kalau misalnya kita lagi sholat tiba-tiba ada nyamuk, kita tepak, darahnya nempel di baju, ya selama darahnya itu kagak abongan nyamuk bawa seleter kan nggak mungkin Pak ya. Sedikit aja dia, maka teruskan nama muskilah, tidak ada masalah. Ya. Ini tidak masalah. Demikian juga darah yang keluar daripada al-jarahah, darah yang keluar dari luka. Ya, saat sholat malah yang itu selama yaitu tidak berpindah tempat. Tapi kalau berpindah tempat maka ada yaitu. Ya. Karena sebagian diriwayatkan daripada Imam Al-Hasan Al-Basri, mazala ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalluna fi jarahatihi, bahwasanya sahabat-sahabat Nabi mereka tetap sholat walaupun dalam keadaan terluka. Darahnya keluar tetap sholat. Ada yu'fa. Tapi kalau kena air itu darah biar kata sedikit tetap najis. Itu walaupun kena air, dia kena air, kalau walaupun sedikit itu darah, kena air maka airnya najis. Airnya jadi najis. Gimana cara mensucikannya? Cara mensucikan dengan ditambah istizadatil ma'arid, sampai air itu lebih daripada 20 ulang. Selama tidak, air itu hukumnya adalah najis hukmi. Najis hukmi, najis yang bisa dihilangkan. Yang ketiga adalah mayufa'anhu fil ma'i duna thawb, apa yang dimaafkan najis kalau kena air tetapi nggak dimaafkan kalau kena baju, kena badan. Apa itu? Yaitu al-maitatu la dama lahu sa'il, serangga yang enggak bangke daripada serangga yang tidak memiliki darah yang mengalir, maka ini dimaafkan kalau dia kemasuk ke dalam air. Tapi kalau misalnya dia kena baju maka tetap najis. Sholat bawa bangke nyamuk, najis nggak Pak? Najis. Darahnya nggak najis, nyamuknya najis. Kalau kena baju. Sholat bawa bangke lalat, sah nggak sholat? Tapi kalau misalnya ini bangke serangga ini masuk ke dalam air, maka airnya itu tidak menjadi najis. Jadi ada najis yang kalau kena baju najis, kena air kagak. Ada najis yang kalau kena air najis, kena baju kagak. Gitu teman-teman. Baik. Serangga ini kalau lada malah usair, ya, kalau dia tidak memiliki darah yang mengalir maka dihukumi tidak najis kalau dia masuk ke dalam. Dalilnya apa? Dalilnya ya yang pernah kita baca sebelumnya tentang masalah najasah. Kata Nabi SAW, "Idza waqa'a fi syurbi ahadikum dzubab." Idza waqa'a dzubab fi syurbi ahadikum, kalau jatuh laler ke dalam minuman kamu, falyadbishu, maka celupin. Tsumma la yanzi'annahu, habis dicelupin terus jangan diminum sama lalernya, jangan. Buang lalernya, ambil buang. Ya. Fa inna fi ahadi janahaihi da'un wa fil akhar shifaa'un, karena di salah satu sayapnya ada racun penyakit, di satunya lagi ada penawar. Lah, laler Pak, kalau dimasukin ke dalam, dicelupin, apalagi kopi kita pas baru diseduh pisang misalnya, dicelupin laler, kira-kira mati apa kagak? Mati. Kalau mati bangkai apa bukan? Bangkai najis apa bukan? Kenapa Nabi perintahkan bangkai dicelupin ke dalam minuman kita? Kan harusnya ini jadi najis nih.
harusnya jadi najis. Tapi berdasarkan hadis ini maka ulama mengambil pendapat bahwasanya binatang yang tidak bangkai, yang tidak mengalir padanya darah dikiaskan kepada laler, setiap binatang yang tidak memiliki darah mengalir bangkainya tidak najis kalau dia terkena tidak membuat air menjadi najis. Ini yang ketiga. Dan yang selebihnya ma la yufa'anhu mutlaqan, yang selebihnya tidak dimaafkan. Nah ini adalah merupakan perkara yang sudah kita dapatkan pada kesempatan kita tentang izalatul najas, bahwasanya kullu najasin haramun tanawuluhu, setiap najis itu diharamkan untuk dikonsumsi. Wa aslu kulla syai'in tahirun, dan asal segala sesuatu asalnya adalah suci. Illa maddal dalil ala najasati, kecuali ada dalil yang mengatakan dia najis. Sama seperti al aslu fil asya al halal hatta yadullu dalil ala tahrimi, segala sesuatu asalnya adalah halal sampai ada dalil yang mengharam. Sama begitu tuh. Setiap sesuatu asalnya adalah suci sampai ada dalil yang mengatakan kamar cuma sedikit, kamar, bangkai, darah dan seterusnya. Ya, dan apa yang keluar daripada sabilain. Walaysa kullu haramin najasun, tidak setiap yang haram itu hukumnya kullu halalin tahirun, dan setiap yang halal itu hukumnya suci. Yang halal yang boleh dimakan hukumnya suci. Bagaimana hukum mani? Mani suci nggak Pak? Suci. Boleh nggak dimakan? Ini maaf nih ya. Maaf. Ini ada juga yang suka oral seks misalnya. Ya. Nah kemudian masuk mani ke dalam mulutnya. Ketelan, bagaimana itu hukumnya? Lihat apa dikatakan di sini? Ya, kullu halal. Oh ya, kalau kata Imam Syafi'i kullu halal tahir. Setiap yang halal yang halal itu tahir. Ya, dan setiap yang tahir itu hak. Tapi tidak setiap yang tahir itu hak. Maka mani ini karena dia itu tahir maka hukumnya hak. Ya. Tetapi ulama menyatakan fala yajuzu tanawuluhu, tapi tidak boleh dia meminum atau mengkonsumsi mani dikarenakan listiqdarihi, karena kotor, bukan karena najis tapi karena kotor. Kalau ketelan gimana? Ya udah nasib. Mau gimana lagi? Lagian ngapain gitu ya. Di situ lagi kembali lagi pada hukumnya. Bolehkah kita melakukan oral seks? Nah, hukumnya lain lagi dari ceritanya itu. Ya, hukumnya lain lagi ceritanya. Nah ini yang perlu kita ketahui bersama, dan tentunya banyak perkara yang belum kita kupas dan kita bahas di dalam perkara masalah najis dan juga cara-cara mensucikannya. Seperti kemarin juga masalah kotoran dan kencing dan kotoran daripada binatang yang boleh dimakan. Ya, karena hadis yang kemarin itu belum sempat saya bahas tentang masalah bahwasanya Rasulullah SAW itu pernah khutbah di Mina. Ya, kemudian liur daripada beliau punya unta itu yasilu ala katifi, mengalir di pundak salah satu seorang sahabat. Maka kemudian ulama menyatakan bahwa air liur daripada binatang yang boleh dimakan karena itu air liur unta, maka itu hukumnya suci. Wa yuqasu alaihi, dan dikiaskan kepadanya kotoran, air kencing dan kotorannya. Jadi menurut Malik dan menurut Abu Hanifah, justru kotoran dan air kencing daripada binatang yang boleh dimakan itu hukumnya suci. Kotoran kambing, kotoran sapi, air kencingnya suci karena boleh dimakan dagingnya. Tapi menurut Syafi'i najis tetap. Beda-beda Pak ya. Ulama beda-beda, ikhtilaf. Mani menurut Malik sama Abu Hanifah najis, tapi menurut Syafi'i suci. Kotoran binatang yang boleh dimakan menurut Syafi'i najis, menurut Malik sama Hanafi suci. Kebolak-balik kan begitu. Nah ini bagaimana kok bisa berbeda pendapat? Makanya kita Pak, kalau ada orang yang beda pendapat jangan main ujuk-ujuk nyalain baik gitu. Ya, karena ternyata perbedaan pendapat itu adalah perkara yang memang terjadi dan niscaya serta pasti. Maka ada ikhtilafain, pendapat itu
ikhtilaf yang terjadi, perbedaan pendapat itu terbagi menjadi dua, ikhtilaf sa'id wa ikhtilaf ghair sa'id, ikhtilaf yang diperkenankan dan tidak diperkenankan. Apa ciri-cirinya? Karena waktunya sudah jam lewat seperempat, insyaallah mudah-mudahan kapan-kapan kita bahas lagi insyaallah ya. Ini itu yang bisa saya sampaikan. Di antara para hadirin ada yang